Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi tutorial sebelumnya ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan tambahkan halaman edit. Nah, nanti halaman editnya itu sifatnya jadi optional. Maksud saya adalah si user itu dapat mengganti fotonya di halaman edit, atau misalnya memutuskan untuk tidak mengganti ataupun mengganti. Jadi di halaman editnya si fotonya itu nggak wajib diupload. Jadi kalau misalnya nggak ngupload foto, dia akan menggunakan foto sebelumnya. Misalnya kalau user cuma ngedit nama, cuma pengen ngedit nama kan, artinya fotonya nggak perlu diganti gitu ya. Jadi kita buat optional gitu ya. Pertama-tama kita buat dulu untuk bagian halaman edit. Kita kopikan saja dari halaman index.php. Di sini jangan lupa ya, nanti ininya multipath form data nanti seperti ini ya teman-teman. Kita kopikan saja, kemudian paste, kemudian hapus car tabelnya di sini teman-teman, karena kita mau gunakan formulir doang ya, edit.php. Kemudian di sini pada formnya kita gunakan request URI saja ya di sini teman-teman, request URI. Oke. Selanjutnya oke, ininya sudah input type file name mahasiswa foto. Kemudian kita juga mau nampilkan fotonya juga di kelas, ataupun langsung aja ya di sini img, atau kita coba dulu ini aja dulu ya. Kita coba bagian edit prosesnya. Di require-nya kita require-nya ke edit proses aja ya, edit process.php. kemudian kita buat lagi edit process.php. kemudian di edit process.php ini kita kopikan ininya dari ini saja ya teman-teman. Sebenarnya kan kalau dalam base practice-nya gitu ya teman-teman, ini nggak seperti ini. Biasanya kita pakai autoloader kemudian disimpan di dalam router, jadi nggak manual. Kalau ini masih manual gitu ya, jadi per file satu-satu gitu. Kalau misalnya kita pakai kayak router gitu, kemudian di modul-modulnya disimpan di tempat khususnya, itu pemanggilannya beda lagi ya teman-teman, karena kan ini cuma buat contoh aja gitu. Kalau best practice-nya nggak seperti ini ya. Oke, ininya kita tutup dulu, kemudian kita simpan dulu sid, karena kan kita mau get ID yang ketika diedit gitu ya. Berarti kita tulis saja iset sget ID, kemudian di sini int. Kalau misalnya ada ID, sorry, di sini kita tulis sget ID. Kemudian ininya default-nya kita tulis 0 kalau nggak ada ya. Kemudian kita fetch atau kita get menggunakan fungsi get tabel yang ada di zil php sapp get table. Kemudian di sini tulis mahasiswa, kemudian di sini mahasiswa ID, kemudian sid. Oke, sudah selesai. Kembali lagi ke file edit.php. Di sini kita panggil ininya. Oke, kalau misalnya datanya ada, berarti kita logikanya tulis seperti php, kemudian if srow sama dengan true, atau misalnya tidak 0 gitu ya, terserah ya, atur-atur aja. Nah, kalau yang mudah kayak ini aja. Kalau misalnya true artinya datanya ada, berarti kita tampilkan formulirnya. Kalau tidak ada, kita tampilkan di else ya di sini. PHP, kemudian else PHP, kemudian misalnya datanya di kelas alert danger, kemudian data tidak ditemukan. Kita tutup. Oke, bisa dipahami teman-teman. Kita coba lakukan edit ya. Oke, kita edit fotonya di sini. Sorry. Oh, belum di start ya. Bentar. Kita ulangi lagi, kita edit. Oke, berhasil ya. Kalau misalnya datanya nggak ada, misalnya 110 saya tulis, maka di sini akan muncul peringatan data tidak ditemukan.
alert danger ya, danger. Sorry. Oke. Sudah benar. Oke, kita kembali lagi, kita edit. Di sini kita tampilkan namanya di halaman edit. Buka ininya ya, car ini nih. Kemudian kita value-nya kita masukkan srow mahasiswa nama. Kemudian ini sudah, ini required. Nggak required ya ininya, kita karena kan ini optional ya, kita akan buatnya optional. Kemudian kita tampilkan di sini foto yang digunakannya FRC srow mahasiswa foto. Width-nya kita 80 aja lah. Oke. Lalu ALT image buat alternatif gambarnya ya kalau kosong. Oke, kita reload. Di sini sudah ada ya foto saya, foto user ya maksudnya. Agak ada enternya, reload lagi. Sekarang kita buat nggak ngaruh ini ya, buat prosesnya ya, bagian proses. Kita kembali ke edit proses. Kita kumpulkan datanya di dalam array. Mahasiswa nama, kemudian expose mahasiswa nama, kemudian di sini mahasiswa foto. Nah, ini kan mau optional ya, berarti kita tulis aja di sini iset lagi, iset kalau misalnya s-filesnya ada gitu ya, mahasiswa foto name s-files mahasiswa foto name. Kemudian kita buat defaultnya di sini null ya, null kalau kosong. Oke. Selanjutnya kita validasi if empty sdata mahasiswa foto. Kalau kosong kita kumpulkan di error. Kemudian kita juga validasi, cukup nama aja ya, ini cuma contoh aja. Nah, sekarang bagian foto. Kalau bagian foto misalnya kita buatnya seperti ini, if empty misalnya tidak kosong ya, s files, atau juga pakai s data mahasiswa foto juga sebenarnya nggak jadi masalah, tapi kita buatnya seperti ini aja ya, mahasiswa, atau terserah atur diri sendiri saja ya teman-teman, gimana enaknya. Kalau masalah logik kan sebenarnya bisa bermacam-macam gitu ya, tergantung kemampuan mengolah logik teman-teman ya menggunakan PHP ya gitu. Oke. Nah, kita buat untuk prosesnya sama, untuk validasinya kita buat saja dari halaman upload ya. Nah, kita tinggal kopikan saja seperti ini. Oke, teman-teman, ke edit proses, karena kita mau buatnya sama, kecuali untuk nilai fotonya yang optional. Oke. Nah, jadi kalau misalnya si fotonya tidak kosong, dia itu bakalan diproses. Tapi kalau kosong ini bakalan dibiarkan. Oke. Kemudian di sini kita buat if count as error. Kalau errornya 0 kita proses. Oke. Kita buat lagi untuk validasi fotonya. Kita mau ngubah nilai s data. Jadi kalau misalnya di sini if
empty misalnya s data, kalau mahasiswa fotonya kosong, maka kita rubah nilai s data itu jadi seperti ini, s data mahasiswa foto sama dengan s row mahasiswa foto. Oke. Tapi kalau misalnya tidak kosong, berarti kita gunakan file path dstname. Jadi kita ngambil ini gitu ya, seperti yang ada di dokumentasi kan. Kalau ada konfigurasi sebelum proses, ada setelah proses. Nah, setelah proses itu kita mau ngambil nama path dan nama path lengkap dari file yang kita unggah atau yang kita simpan di database gitu ya. S data berarti di sini mahasiswa foto. Nah, kita ngambil dari si parot. Nah, yaitu s upload. Di sini kita tulis file path kalau nggak salah file path dst name ya, dst name file path file dst path name ya, bisa lihat di dokumentasinya ya kalau kurang jelas gitu ya. Selanjutnya kita simpan saja di sini where-nya ya, karena di sini where berarti mahasiswa mahasiswa. Ini kan aturan buat apa dari ZIL ya, mahasiswa foto. Kita gunakan row yang tersimpan ya, s row mahasiswa ID gitu ya teman-teman. Kemudian di sini tinggal tulis if sapp update table, nama tabelnya apa, mahasiswa, kemudian data ya, s data, kemudian s where ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya tinggal s success sama dengan data berhasil disimpan. Else s gagal, data gagal disimpan. Oke. Atau kita gunakan misalnya kalau berhasil disimpan, kita mau kemana nih, arahkan saja ya, echo meta http equit, buat refresh beberapa detik setelah misalnya kontennya disimpan ya teman-teman. Refresh, kemudian konten, kita ininya 3 detik saja ya, 3 seperti ini aja ya. Saya lupa lagi apa ya, URL misalnya index.php, kita arahkan ke index.php ya. Oke. Jadi kalau sudah sukses, kita arahkan ya, meta http equip refresh konten URL index.php. Atau ini juga kalau misalnya gagal, kita nggak usah lah kalau gagal di halaman yang sama aja ya teman-teman. Oke, ini sudah, kita tinggal mencobanya ya teman-teman. Oke, kita coba aja. Kita kembali lagi ke index.php, kita edit fotonya. Oke, ada yang salah, line 17 ini ya, line 17. Oke, ini bukan titik semikolon tapi koma ya teman-teman. Kita reload lagi. Oke, sekarang saya mau hanya mengubah namanya saja ya, misalnya DRS di sini. Oke, kita klik simpan. Nama mahasiswa tidak boleh kosong. Mahasiswa nama, expose mahasiswa nama. Kita coba cek di edit.php di sini.
mahasiswa nama, esrow mahasiswa nama. Oke, ada yang salah ya. Bentar, ini sudah ya. If empty as that, oh sorry, ini salah nih, mahasiswa nama ya teman-teman. Oke, kita ulangi lagi. Misalnya saya cuma mau ngerubah nama tapi fotonya tetap foto yang ini ya. Kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Oh, salah, ada yang ini ya. Di HTTP equip-nya ini kayaknya salah nih. Meta HTTP equip sama dengan /refresh sama dengan /content sama dengan /3 titik koma URL index.php kemudian harusnya sih ini benar sih ya. Oke. Jadi bagian refreshnya ini enggak ini ya, sorry. Kita ulangi lagi, DRS. Kita ke halaman index. Oh, mungkin ininya ya teman-teman, mahasiswa ID-nya belum saya tambahkan, ini tidak berubah ya. Bentar. Saya agak bingung nih. Kita klik simpan. Oke. Ini belum berubah ya namanya, berarti ada yang salah. Kita tambahkan di sini mahasiswa ID sama dengan esrow mahasiswa ID. Oke. Oke, sekarang coba tambahkan DRS. Kita klik simpan. Oh, reloadnya ada yang salah ya. Kayaknya masih ada yang salah teman-teman. Kita coba debugging aja ya. Sorry, kita nonaktifkan bagian ini. Saya coba debugging bagian ini aja ya teman-teman. Echo vardum s data mahasiswa nama. Oke, kita coba lagi edit. Oke, sudah bener ya untuk stringnya. Cuma mungkin ada fungsi yang salah ya di bagian mana ya. Update tabel mahasiswa, kemudian sdata, kemudian swhere, atau susunannya ya teman-teman. Saya coba lagi. Ini harusnya di sini ya mungkin. Mahasiswa ID seru. Bentar ini kurung tutupnya ya. Bentar saya. Apa ada yang salah? Bener sih ya. Kita ke bagian atas susunannya. Kita coba lagi, aktifkan lagi bagian untuk nyimpan ke database-nya. Meta HTTP equip sama dengan /refresh /content sama dengan /string. Bener sih ini harusnya ya, 3 URL ini URL index.php ya. Oke, kita coba lagi teman-teman, edit lagi.
tadi, jadi kesalahannya itu saya titik 2 harusnya sama dengan ya. Oke, ya. Mulai lagi di sini DRS Ahmad Zailani, kita klik simpan, data berhasil disimpan. Kembali ke indeks, tapi namanya tidak tersimpan. Kenapa ya? Mahasiswa nama, expose mahasiswa nama, data mahasiswa foto, raw mahasiswa foto. Oh, ini salah, sorry. Mahasiswa ID. Astagfirullah. Sebenarnya ini kalau tanpa ini harusnya bisa ya. Bentar, saya coba dulu. Jadi di data saya gak pakai mahasiswa ID, tapi di where-nya saya tambahkan mahasiswa ID seperti ini. Oke, karena kan mahasiswa ID-nya tidak dirubah gitu ya, teman-teman. Kita klik edit lagi. Kemudian misalnya DRS Ahmad Zailani, kita klik simpan, data berhasil disimpan. Oke, berhasil ya. Kita edit lagi di sini. Dani misalnya, oke, simpan. Oke, jadi fotonya udah optional ya. Nah, sekarang saya pengen ngerubah fotonya gitu ya. Kita klik edit, kemudian klik telusur. Misalnya kita fotonya yang ini. Kita klik open, kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke, fotonya sama. Nah, sekarang kita lihat di server foto yang tadi kita upload, jadi foto sebelumnya tidak terhapus gitu ya. Tuh, ini foto sebelumnya tidak terhapus. Nah, misalnya kita ingin kalau foto sebelumnya itu dihapus gitu ya. Ketika sebelum diupdate kita pengen menghapusnya gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya mudah, teman-teman tinggal sebelum diupdate teman-teman itu harus simpan dulu di raw ya, teman-teman. Misalnya di sini as unlink gitu ya. As unlink sama dengan kayak kemarin aja ya. Kayak di bagian delete.php ya, di sini sebelum ke delete teman-teman simpan dulu variabel unlinknya di sini. Sorry. Misalnya di sini ya. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya ada fotonya kita unlink dulu gitu ya. Oke. Raw mahasiswa foto gitu ya. Jadi foto sebelumnya itu bakalan diunlink sebelum di update gitu ya. Nah, sekarang ini kan di server ada 3 foto. Kita coba edit lagi ya, teman-teman. Sorry, line 50. Oh, ini. Sorry. Oke. Kita reload lagi. Saya coba fotonya ganti lagi ya, teman-teman, sama yang ini. Oke, kita ganti. Kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, sekarang kita lihat di server fotonya tetap 3 ya. Berarti foto yang sebelumnya itu sudah dihapus tuh. Oke, teman-teman. Nah, jadi seperti itu caranya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk merubah file yang kita simpan itu ke dalam base 64 ya. Jadi data foto biner itu dirubah ke enkripsi base 64. Oke?